Bentang alam Juwono, pesisir Juwono, masuk dalam fisiografi zona dataran pantai utara Jawa atau Pantura. Ini berupa dataran aluvial muda dengan relief yang sangat landai, dan kondisi ini memungkinkan pembangunan tambak dalam skala luas. Makanya tambak Juwono itu sangat terkenal. Nah, kawasan ini terbentuk dari endapan lumpur sungai dan sedimen laut yang terus bertambah selama ribuan tahun. Nah, gambar ini mengilustrasikan salah satu spot tambak di Juwono yang sangat intensif dan sangat luas sekali. Dataran pantai ini dimanfaatkan sebagai bentuk penggunaan lahan tambak yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Tentu bentang Juwono ini khas dataran pantai utara. Secara geologi, Juwono berada pada kawasan yang dulunya itu merupakan bagian dari Selat Muria. Kalau kita lihat di gambar ini yang kuning ini, yaitu selat yang memisahkan Pulau Muria dengan Pulau Jawa pada waktu itu. Nah, selama ribuan tahun sedimen dari Sungai Juwono, Sungai Wulan, Sungai Serang, dan sungai-sungai yang lainnya terus mengisi selat dengan sedimentasi sehingga menjadi dataran pantai yang kita lihat sekarang. Nah, dulunya ada Selat Muria seperti pada gambar itu, dan yang peta topografi yang biru ini adalah peta topografi pada saat ini masih sangat terlihat sekali bahwa itu dataran pantai yang terbentuk oleh endapan sedimen dari muara-muara sungai pada waktu yang lampau. Nah, material penyusun tanahnya itu berupa lempung, sebagiannya lano, dan juga lumpur marine, lumpur laut yang sangat-sangat halus. Nah, karena itu tanahnya relatif kedap air sehingga cocok untuk budidaya tambak, termasuk tambak bandeng, tambak udang maupun garam. Namun demikian, tanah yang seperti ini tentunya juga rawan ya terhadap amblesan atau subsiden, dan juga mudah tergenang karena mudah jenuh air. Ini foto udara yang menunjukkan landscape tambak di Juwono. Dari polanya sudah terlihat, ya, polanya kotak-kotak dan memanjang, mirip dengan pola sawah, tapi hanya isiannya berupa air, jadi bukan tanaman padi tapi berupa air, dan biasanya polanya lebih panjang. Ini sangat khas sekali pola tambak di kawasan pesisir. Sungai Sulu Gonggo ini yang mengalir menuju Juwono ini berperan penting sekali, merupakan elemen geomorfologi utama di Juwono. Nah, sungai ini membawa sedimen dari pegunungan Kendeng, dari antiklinal Kendeng yang berada di sebelah selatannya, yang masuk ke utara, dan juga wilayah pedalaman dari Pati yang menuju Laut Jawa. Nah, di sekitar muara ini berkembang nantinya dataran banjir, tanggul alam, rawa belakang, dan juga lahan tambak. Gambar yang sebelah ini kanan ini menunjukkan kawasan dataran banjir yang ada di Sungai Silugonggo, dan yang sebelah kiri ini muara menuju Laut Utara. Ini sekedar memberikan deskripsi terhadap kawasan Juwono. Nah, hubungan dengan fisiografi Jawa Tengah bagaimana? Jika dibuat penampang dari selatan ke utara, misalnya dari Gunung Muria, Dataran Muria, Perbukitan Rembang atau Antiklinorium Kembang, kemudian nanti Randu Blatum dan Kendeng, kemudian juga ada dataran aluvial Pantai Juwono dan Laut Jawa. Ini seperti pada fisiografi ini sangat jelas sekali. Jadi Juwono itu berada di antara dataran Pantai Rembang dan kompleks vulkanik Muria di sebelah utaranya, serta ujung dari zona Rempeng di sebelah selatannya. Nah, tentu yang sekarang dimanfaatkan sebagai tambak ini merupakan bagian paling utara dari sistem fisiografi tersebut, yang merupakan akumulasi sedimen dari seluruh das yang ada di situ. Nah,
Jadi sekali lagi, zona dataran pantai utara Jawa yaitu bentang alam yang terbentuk dari proses sedimentasi sungai dan laut selama ribuan tahun ini. Salah satunya adalah landscape Juwono yang dimanfaatkan untuk tambak. Nah, kawasan Juwono ini dulunya merupakan bagian dari Selat Muria yang memisahkan Pulau Muria dan Pulau Jawa. Nah, kemudian lambat laun sedimen yang dibawa dari berbagai sungai, yang utamanya Sungai Silugonggo dan tentu sungai-sungai yang lainnya yang bermuara di Laut Utara di kawasan ini secara berlahan mengisi selat tersebut sehingga menjadi dataran aluvial yang luas dan datar, sehingga tanah itu yang tersusun oleh lumpur, lano, dan lempung halus cocok untuk dapat dibudidayakan untuk pengembangan tambak. Nah, ini adalah gambar ilustrasi di ujung dari Sungai Silugonggo di mana endapan lumpur, lano, dan lempung halus masih terlihat. Nah, proses sedimentasi dari berbagai sungai tadi, ya Sungai Silugonggo, Sungai Juwono, Sungai Serang, Sungai Wulan, ini secara bertahap mengisi selat tadi yang menjadi dataran yang hingga saat ini. Nah, dengan demikian sebetulnya tambak yang ada di landscape tambak Juwono itu berdiri di atas bekas lingkungan estuari dan lagun purba. Kalau bisa dikatakan estuari dan lagun purba. Jadi pengaruh marine-nya besar. Dan material penyusun tanah ini didominasi tadi lempung, lano, dan lempung halus yang permeabilitasnya rendah. Karena permeabilitasnya rendah, maka sifat tanah tersebut memungkinkan untuk menahan air atau air bertahan yang lama, bisa mengenang, dan sehingga ini sesuai untuk pengembangan budidaya tambak, misalnya udang, ikan, maupun tambak garam. Nah, sedimen yang terbawa oleh sungai yang terus diendapkan di dataran banjir dan di daerah muara tersebut akan memperluas daratan pesisir dari waktu ke waktu karena adanya proses sedimentasi. Di sekitar muara misalnya, ini berkembang lingkungan pasang surut, lingkungan rawa, kemudian juga tambak yang membentuk mosaik yang landscape khasnya Pantura. Nah, karena kemiringan lerengnya ini sangat kecil, landai, hampir datar, tentu bisa dipastikan sebagian dari kawasan yang seperti ini rentan terhadap banjir sungai maupun rentan terhadap genangan pasang laut. Nah, ini contohnya gambar yang ada di sini memperlihatkan pada saat terjadi genangan di daerah Juwono, di Kali Silugonggo. Nah, genangannya meluas sampai dengan natural levee di kiri dan kanan sungai, menutupi riparian sungai. Nah, karena reliefnya hampir datar, maka tadi air pasang, terutama dari proses pasang surut dan juga banjir sungai, ini mudah mempengaruhi wilayah ini. Apalagi kalau terjadi pasang maksimal sekaligus banjir dari sungai, maka luapan itu akan terjadi di kiri kanan badan sungai sampai dengan tambak. Nah, tentu yang seperti ini juga menjadikan tambaknya menjadi risiko. Tapi proses itu juga yang membawa sedimen sehingga landscape tambak ini dapat kita lihat. Dengan demikian landscape tambaknya ini sebetulnya merupakan produk dari interaksi antara proses fluvial dari sungai, proses marine dari laut, dan juga pengaruh sejarah geomorfologi Selat Muria tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, ini merupakan contoh bentang alam yang dipengaruhi oleh proses fisik, kemudian dimanfaatkan manusia sehingga dipengaruhi juga oleh antropogenik. Nah, karena berada pada posisi paling hilir, maka seluruh material hasil erosi yang dari hulu tadi terakumulasi di wilayah ini dan kemudian menjadi dataran sedimen, kemudian di kotak-kotak menjadi tambak, sehingga pola tambaknya ini seperti ini. Kalau kita lihat ada kotak-kotak yang pola khas tambak, peta-peta persegi mencerminkan adaptasi manusia terhadap kondisi geomorfologi daratan pantai yang sangat datar tadi. Nah, dengan demikian landscape tambak Juwono itu bukan sekedar kawasan budidaya perikanan, tetapi merupakan hasil evolusi panjang bekas Selat Muria yang dibentuk oleh sedimentasi sungai, dibentuk oleh dinamika pasir, dan aktivitas manusia yang sudah turun-temurun lama.
Nah, ini memperlihatkan peta berbagai kecamatan di Kabupaten Pati. Tentu yang jadi perhatian kita di kecamatan ini Juwono. Nah, Kecamatan Juwono itu berbatasan langsung dengan laut, berbatasan juga dengan kecamatan yang lainnya, misalnya Batangan, Wedari Jaksa, Pati sendiri, dan juga Jakenan. Nah, karena Kecamatan Juwono ini pada wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, maka tentu potensi tadi tambaknya juga bisa dikembangkan. Luasnya kira-kira satu kecamatan itu ya 55 sampai 56 kilometer persegi. Ya. Dan ini salah satu wilayah yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan tambak di Kabupaten Pati. Nah, kita lihat foto ini menunjukkan hubungan erat antara Sungai Silugonggo, ini Sungai Silugonggo yang menuju ke pelabuhan perikanan. Di situ ada aktivitas parkir kapal, galangan kapal, nanti di ujung sebelahnya ada tambak. Dan itu sudah berlangsung lama, ya, aktivitas antropogenik yang berada di pesisir Juwono itu mungkin sudah ada sejak abad ke-16. Karena pada saat itu Juwono berkembang sebagai kota pelabuhan penting di pesisir utara Jawa dan hingga kini tetap menjadi ya pusat perikanan terbesar lah di wilayah Pati dan sekitarnya. Ya. Untuk itu maka Juwono ini penting sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Pati yang memanfaatkan wilayah pesisir untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.